Aku berangkat dari rumah jam setengah 7 pagi dari Jombang. Tujuanku liburan kali ini yaitu road trip ke Bandung dalam rangka menghabiskan waktu liburan Natal selama 4 hari 3 malam. Ini pertama kalinya kami ke Bandung menggunakan mobil, jadi penasaran banget berapa habisnya bensinnya maupun tolnya, dan kami juga pengen setiap 3 jam sekali berhenti di beberapa kota untuk kulineran. Sampai Salatiga. Kita cek Jombang Salatiga berapa mas? 275.500. Akhirnya sampai. Ini lokasinya 5 kilo dari exit tol Salatiga, namanya Warung Buya Mini. Spesialisnya sop iga. 3 jam perjalanan kami memutuskan mampir untuk ke Salatiga karena memang kami belum sempat sarapan. Kami memutuskan ke Warung Buya Mini. Ini spesialisnya sop iga, balungan, manyung yang terkenal di Kabupaten Semarang atau di Salatiga. Istimewanya di sini yaitu semuanya dimasak pakai cara tradisional. Ini aku masuk ke dapurnya, dimasak pakai tungku dan kayu bakar. Dan aku suka banget, orangnya di sini ramah-ramah banget. Dan ini pilihan menunya bisa dilihat kan betapa menggoda selera. Spesialisnya yaitu sop iga sama sop buntutnya. Suamiku ini pilih krecek daging sama oseng daun kates. Kalau aku pesen yang sop iga, kemarin kita berdua, anakku nggak makan ya, itu habisnya 100.000. Nyobain koyor. Ini aku nyobain koyor daging sama petenya suamiku, enak ya, enak medok ala Jawa Tengah. Terus untuk sop igaku, rasanya itu like kaldunya. Nah bisa dilihat kan, ini iganya dapat 2. Terus kayak ada sopnya, bukan kayak ya, memang sop ya, sop iga seperti itu ya. Nah ini bisa dilihat kan dagingnya juga gede-gede. Kuahnya ngaldu banget. Untuk daging iganya ini lembut, nggak alot, jadi langsung ngeprul gitu ya kalau disendokin. Sama bisa dilihat ini ya, aku krikit-krikit, enak banget. Buat yang pingin kulineran di sekitaran Salatiga sekalian transit ketika perjalanan, bisa memilih di Warung Buya Mini ini. Ngilangin amis iga, ini mau beli jeruk dulu, santang madu, harganya 15.000. 35.000. Yogurt. Kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Lanjut dari Salatiga langsung menuju Bandung. Iya. Sekitar 3 jam kemudian kami berhenti lagi di daerah Tegal untuk nyicipin soto tausonya yang katanya makanan khas di daerah Tegal. Keluar exit tol Tegal itu ada beberapa warung makan soto. Aku pilih yang reviewnya paling banyak yaitu nasi soto yang daan. Bisa dilihat ini sudah di prepare untuk sotonya, tinggal kita pilih mau yang pakai ayam, pakai babat, atau juga bisa campur. Untuk harga per porsinya yaitu 20 ribuan. Ini yang campur. Ada ayam, sus, babat, daging. Terus ini yang ayam aja. Ini pertama kalinya aku nyobain soto, jadi agak deg-degan gitu ya. Oke, aku cipin dulu. Nah, ternyata rasa soto itu adalah rasa dari kecap tauco. Rasanya ada manis, asem, asin, enak banget. Menurutku enak banget ya, karena ini kuahnya unik, beda dengan lainnya. Jadi kalau bisa dibayangin kan rasa tauco, yaitulah rasa soto tauco ini.
Meskipun mangkoknya kecil tapi lauknya banyak, jadi aku puas banget. Sudah selesai dari warung makan soto sedap malam Pak Daan Jenggot. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena sotonya itu beda sama soto di Jawa Timur, Surabaya, Jombang. Karena namanya bukan soto tapi sauto. Sautonya lagi pakai tauco. Jadi rasanya itu kayak ramen, kuahnya ramen soyu. Bisa dikasih, bisa pilih ayam, bisa pilih babat atau campur. Harganya 20 ribuan. Ini mau lanjut kulineran oleh-oleh khas Tegal, pengen nyobain tahu acinya. Beli dikit aja, beli 10 soalnya penasaran. Tahu kita buka dulu. Ini isinya ini tahu aci murni segini 2 ribuan. Mari kita cicipin tahu aci. Rasanya rasa tahu. Apa ya? Alasnya mau kayak aci. Apa? Inilah tampilan tahu aci khas Tegal. Jadi tahu kuning isinya aci, harganya 2 ribuan dan ini enak banget. Lagi di rest area Heritage. 3 jam lagi sampai Bandung. Ini mau sholat dulu. Nah, ini suasana masjidnya di rest area Heritage. Ini suasananya macet banget karena ke arah timur itu macet, jadi dibuka jalur yang sebelah kanan menuju yang barat. Ini alhamdulillah longgar. Berapa ini? 121.500. Selamat sore. Aduh, ini wajahku bentol-bentol karena ini ya, karena bayangan kaca depan mobil. Jadi sekarang posisinya ada di Cirebon, jam 5 sore, kurang 2 jam menuju Bandung. Jadi perjalanan kurang 2 jam. Kenapa kok lama? Karena kita tadi setiap kota kan kulineran. Kita mampir ke Salatiga, terus mampir ke mana tadi? Ke Tegal. Oke, tetap semangat. Ini lagi posisi ngisi bensin. 2 jam lagi pasti kulineran lagi di Bandung. Nama keceklak panas. Saldonya berarti 300. Bandung. Alhamdulillah sudah sampai Bandung. Setelah 10 jam perjalanan, ini jam 7. Sebelum ke hotel kita mau makan di Ayam Seruni. Rame banget suasana restorannya. Destinasi pertama di Bandung, aku pengen banget nyobain Wangi Seruni. Restoran ini viral banget karena banyak sekali didatangi artis, salah satunya Ariel Noah sama Raffi Ahmad. Kamu apa? Mama ayam goreng Seruni. Suasana rumah makannya rame banget. Ini di Ayam Seruni 2. Rame banget. As udah buaya. Ini baru datang cukup. Saking lapar. Enak banget. Hah? Enak. Masih oily.
nggak ada yang datang. Jadi makan daun. Entah kenapa aku selalu kangen Bandung sama jukutnya. Jadi jukut itu istilahnya rumput goreng kalau bahasa Sunda. Bahan dasarnya jukut ini selada air yang digoreng terus dikasih bumbu. Tadi itu dikasih tahu sama mbaknya kalau estimasi ayamnya jadi sekitar 45 menit. Ini lama banget, ini udah 30 menit. Habis. Ayamnya 3 ya? Oh iya. Ininya lama? Lama ya? Masih lama? Ya, ayamnya udah datang, ini ayamnya. Aku nasinya paruan sama Naira, ini ayam yang ini ayamnya. Menu spesialnya yaitu ayam seruni, yaitu ayam goreng, ada rempah kremesnya. Kremesnya itu dari ukepan ayam lalu digorengkan ukepannya. Katanya juga ada campuran mente, tapi aku nggak ngerasa mentenya sih. Yang pasti ini spesialnya. Lihat kan kremesannya, apalagi dicocolin sambal bawang. Sebagai penggemar ayam goreng, aku akuin rasa di ayam wangi seruni ini memang beda. Ukepan ayamnya itu sampai masuk ke daging-daging gitu loh. Jadi nggak hambar, rasanya itu wangi-wangi rempah. Sebenarnya kalau misalnya aku nambah 1 potong lagi, aku pasti kuat. Ini per porsinya itu 23.000. Untuk jukutnya aku juga nambah lagi sepiring ya, per porsi jukut itu 7.000. Jukutnya di Wangi Seruni itu juga enak banget, kriuk, terus gurih banget, nggak tahu micinnya banyak banget tapi tapi ini enak, gurih banget. Udah mau habis. Habis tak bersisa. Enak Cio. Ini nyobain kembang tahu buat cuci mulut. Maka ini, apakah rasanya seperti yukaku? Yukaku misalkan aku. Ini susu jelek ya? Ya, ini kayak apa? Tawa. Ono jaine nggak? Ono. Lo beli beneran aja. Kuahnya jaine. Jadi sebenarnya kembang tahu jahe. Tapi super lembut lah ini, saringannya bagus ini. Cuman bisa lembut kayak gini ya. Check in. Perutnya, masya Allah. Makan gue sedikit. Padahal makannya sedikit. Nah, makannya sedikit katanya. Masih baru ya. Ini kamar mandinya, toilet, wastafel standar, terus shower. Hari kedua di Bandung, aku memutuskan untuk cari-cari tempat yang viral kayak Bagelisius, Cilaki 9, tapi aku nggak kuat sama antriannya yang ngeri banget. Lalu aku memutuskan ke daerah Cihapit untuk nyobain bakso bintang Asia. Akhirnya dapat tempat. Tadi udah ke Bagelisius itu antri, terus ke Coki Cilaki 9 antri. Akhirnya kita ke bakso bintang
bintang Asia ya, bakso bintang Asia. Sebenarnya konsep bakso yang di model kayak pecinan seperti ini tuh banyak banget di Surabaya. Tapi aku tetap penasaran nyobain yang bakso bintang Asia. Reviewnya bagus, meskipun katanya harganya mahal, memang mahal menurutku. Tapi aku tetap penasaran untuk nyobain di sini. Ini aku bisa lihat langsung cara pembuatan kue tiaunya. Ini kebetulan mejanya ada di depanku. Terus tempatnya bagus, higienis, meskipun tidak ber-AC ya, bisa dilihat itu baksonya. Udah datang bakso bintang Asia. Ini bakso campur pakai kue tiaw. Di sini ada daunnya, gorengan. Baksonya namanya bakso bintang Asia. Apakah ada isinya? Ini tadi dikasih pilihan mau bihun atau mie atau kue tiaw. Ini aku pilih yang kue tiaw. Ini es apa ini Pak? Es apa? Ada es apa? Es namanya ini ya, es bintang Asia gitu. Es buah. Ini aku pesen bakso, pesen mie sama pesen nasi sapi. Ini nasi sapinya. Ini nasi sapi. Udah silakan makan. Ya. Pesanan kita. Nah, Ini mau nyobain mie-nya. Boleh ya minta mie-nya? Ada toppingnya lebih. Lagi ya? Bawa dulu. Udah ada. Mau nyobain cireng. Pakai sambal kacang. Ini cireng asli Bandung. Udah selesai dari bakso bintang Asia, sekarang mau ke itu, Pasar Cihapit. Masih di kawasan Pasar Cihapit, ini aku keliling ke pasar-pasarnya. Jadi Pasar Cihapit itu katanya dibangun tahun 1940 kan. Terus tahun 2017 itu direvitalisasi. Konsepnya ada vintage sama makanan kekinian. Juga ada pasar tradisional. Jadi ini menyasar segala pengunjung, baik muda atau yang senior. Ini lagi di dalamnya pasar. Kalau dilihat dari konsepnya bisa kelihatan pasar ini kayak pasar Tunjungan di Surabaya atau pasar Klojen yang terkenal di Malang itu. Cuman ini lebih ramai. Tadi aku barusan dari masuk ke Pasar Cihapit tapi nggak jadi karena semuanya antri. Mau ke Cerita Manis antri, mau ke Batagor antri, terus mau ke kulineran lagi yang nasi apa itu juga antri. Ya udah kita balik. Naira sudah mulutnya sudah semeter. Ya bad mood karena di pasar kan tahu sendiri kan biasanya itu rame dan ini juga malah rame karena long weekend. Setelah dari Pasar Cihapit aku meluncur di Jalan Ciliwung yang nggak jauh lokasinya di Pasar Cihapit sekitar 600 meteran. Ini aku pilih butik acak, ternyata koleksinya bagus-bagus dan harganya masuk akal di bawah 200 ribuan. Bagus-bagus banget. Lanjut aku ke Ria Miranda. Oke, ini lanjut dari Pasar Cihapit lagi. Ini aku mau kelilingin daerah-daerah sekitar Cihapit, mau ke toko-toko. Kayak di sini aku lagi di Ria Miranda.
Masuk di Ria Miranda, sudah pasti harganya bikin shock ya. Seperti baju ini harganya 800 ribuan. Semuanya nggak masuk di budgetku karena rata-rata jutaan. Ini lagi di Habigo Lucky. Butik-butik di Jalan Ciliwung itu berdekatan, jadi aku keluar masuk antara toko satu dan toko lainnya gitu kan. Ini aku lagi masuk di HGL. Ini aku di HGL Mods, bagus-bagus bajunya. Ini aku lagi di My Outfit, nggak jauh lokasinya dari HGL tadi. Ini lagi di Uniqlo, endingnya dapatnya bajunya juga di Uniqlo. Betul kan? Ini kan? Setelah belanja, aku pengen banget tentunya makan siang ya. Aku pilih restoran terkenal namanya Abah Harja. Antrian di depan rumah makan Abah Harja, ngeri banget antriannya. Jadi kalau liburan long weekend resikonya kayak gini ya. Jadi hari ini di dalam ada orang. Jadi kayak hari ini aku gagal ke beberapa tempat karena saking ramainya. Pertama itu ke Begelisius itu rame, antri banget. Cilaki 9 antri, terus ke Pasar Ciapit mau ke Batagor itu juga antri. Dan ini katanya harus antri 2 jam. Waktu aku rencana ke Bandung, aku sudah kayak ngelis beberapa tempat kopi yang enak di Bandung yang hanya nggak kekinian aja. Ini pilihan salah satunya itu pabrik kopi Dartoyo yang terkenal banget sama kopi dan rotinya. Nggak jual nasi, mereka cuma jual kopi dan roti. Roti mereka buat sendiri, roti apa ya sebutannya sordok gitu-gitu ya. Ini pilihan menuku. Ini aku lagi di Kopi Susu Dartoyo karena tadi kan di rumah makan Abah Harja rame banget. Antri di sana, terus kita ke Kopi Dartoyo sambil nungguin karena estimasi di Abang Harja tadi kan 2 jam. Rotinya, cobain rotinya. Aku nyoba. Ini cheese. Satu toh. Pasti kamu ambil ini kan? Oh, ada ininya, ada bisnisnya. Kok besar banget, Cuk? Udah nggak ada pisau gak tadi? Enak karena lapar. Setelah nongkrong di toko kopi pabrik Dartoyo, aku kembali lagi ke rumah makan Abah Harja. Akhirnya sudah masuk ke rumah makan Abah Harja setelah perjuangan antri jam berapa ya? 3 jam. 3 jam antri. Apakah rasanya enak? Beginilah suasana di dalam rumah makan Abah Harja. Rame tapi tetap masih nyaman. Pesananku agak hilaf, ini aku pesen ayam bakaka utuh 1 ekor sama yang ayam goreng kremes 1/2 ekor. Terus ada pete. Tak lupa aku pesen jukut, kayaknya jukut ini wajib banget ketika aku nyobain ayam di Bandung. Ini enak yang ini. Hah? Ini enak ini. Oh ya, naon dulu apa? Ini beli kemampuan. Buat kalian yang belum tahu jukut apa, jukut itu selada air, digoreng lalu dikasih bumbu. Kayaknya ini cuman ada di Bandung aja ya. Pesanan kita jukut. Jukut sudah tak ada untuk Nera harus coba ini karena signaturenya ini. Aku tuh termasuk penggemar dadar jagung atau perkedel jagung ya. Apalagi kalau tampilannya digoreng tipis, lalu jagungnya itu merupul-merupul kelihatan, itu pasti aku pesen. Dan aku suka banget sama rasa dadar jagung di Abah Harja. Yang udah ngidam teh.
Suamiku tuh penggemar pete, meskipun anakku dan aku nggak suka, dia tetap pesan. Dan pete di rumah makan Abah Harja ini termasuk mahal, seporsi 20.000. Nasi tutuk oncom, dia nggak sabar. Udah deh, ambil. Aku pilih nasi tutuk oncom. Ini aku ambil yang ayam bakakak. Jadi ayam bakakak itu ayam khas Sunda, ayam bakar pakai racikan bumbu manis terus diukep. Aduh, ini wanginya enak banget. Aku ngedit video ini sambil ngebayangin, aduh kapan ke Bandung lagi ya. Apalagi kalau dicocolin sama sambal bawangnya, aduh ini enak banget. Ini pertama kalinya aku nyobain nasi tutuk oncom dari Nusuta Tutuk Oncom. Aduh kok belibet ya. Nasi tutuk oncom itu nasi rasanya asin manis pulen, ada kencurnya, ini wanginya. Sebenarnya aku pilih rasa dua ayam berbeda itu karena anakku nggak suka yang ayam panggang kan, dia maunya ayam goreng, tapi aku pingin ayam panggang. Gimana? Jadi aku pesen dua yang utuh karena yang ayam bakakak ini nggak bisa dipesen setengah, harus pesen utuh. Dan ayam gorengnya baru bisa dipesen setengah, jadi aku pesennya 1,5. Dan aku nggak nyesel ya pesen 2 porsi karena semuanya habis ludes. Ini bisa dilihatin semuanya habis dan nggak ada yang dibungkus sama sekali. Habisnya 300 ribuan, tapi jujur aku puas banget. Akhirnya udah sampai hotel. Ini balik hotel dulu, nanti mau balik ke Braga nanti malam. The Arta ini rupanya hotel baru buka di Bandung. Masih semingguan katanya. Dan ini ada penunggunya, kucing imut namanya si Ujang. Katanya dalam pembangunan 2 tahun si Ujang ini sudah ada. Sampai sekarang tetap penunggu di hotel. Ini aku istirahat dulu. Balik hotel, alhamdulillah. Enggak. Ya Allah. Udah balik hotel. Malamnya aku lanjut di Braga, meskipun aku baca-baca review katanya Braga bakalan rame banget karena satu Indonesia pilih liburannya di Bandung. Ini udah kelihatan, mau cari parkiran aja udah rame, tapi tetap ya daripada di hotel aku tetap penasaran kapan lagi ke Braga. Selamat malam. Sekarang jam 7 pagi. Salah, jam 7 malam. Belok kiri ke Jalan Banjai. Kita mau jalan-jalan ke Braga. Sebenarnya sih masih kenyang banget gara-gara tadi makan di rumah makan Abang Harja. Tapi kalau di hotel aja kok sayang gitu ya. Kita ini parkirnya agak jauhan dari Braga. Tadi parkir di Pos Indonesia, dan dari Pos Indonesia jalan kaki sekitar ya 500-700 meter. Bajang Braga ini salah satu kuliner khasnya Braga, tapi sayang aku nggak bisa nyobain karena kenyang. Ya udahlah, aku nikmatin suasana Braga yang rame banget ini. Udah sampai Braga, rame banget. Di Braga sendiri aku bingung ngapain gitu kan, karena nggak ada tujuan. Oke, akhirnya aku masuk ke Roti Mary ini yang baru buka juga di Braga. Aku cuman ngeliatin roti-roti jadul zaman dulu. Dan nyobain tester-testernya pastinya. Nah, es krimnya. Akhirnya aku beli salah satu makanan mereka, yaitu onde-onde ini yang 2000-an. Acak aja pilih. Mau dah satu. Nyoba. Kamu mau? Jadi ini cuma beli onde-onde. Ya. Rasa onde-onde. Jadi ini lagi di Mari apa Mary ya. Ini baru buka. Sebenarnya spesialnya tuh roti bakar, cuman karena kenyang nyobain onde-onde aja.
Ini dah. Oh, ini nggak apa-apa. Yes. Apa? Dia dulu. Suka nih. Coklat Susana. Ini lagi antri es krim Cantina. Lega, kamu mau rasa apa? Coba dulu, katanya sih enak banget. Ya salatah. Gimana? Ayo. Wah, rame banget. Ini makan es krim sambil jalan. Pas HP-HPan gitu barang ini langsung. Situ ada sate taichan rame. Ngaso. Hari kedua ini kayaknya mau mengakhiri hari kedua. Ini masih di Braga, Ngaso di kita pilih acak cafe namanya Kopi Sawo. Habis ini kita lanjut pulang, besok kulineran lagi. Di hari ketiga Bandung sebenarnya aku udah malas sama ke tempat-tempat yang antri, tapi kok penasaran sama yang viral-viral. Akhirnya aku balik lagi ke Bagelisius jam 7.39 ini aku sudah sampai. Antrian terbagi dua, ada yang dine-in sama take away. Aku pilih yang dine-in karena pengen ya langsung makan di tempat. Akhirnya 40 menit kemudian masuk ke bagel ini dah. Kayak pilih mana nih? Ini yang best seller kayak gini nih. Ini best seller, tapi yang harga ini aja, yang harga 28 aja itu 42. Oh. Biasa lo? Ini enak. Coba. Ini dah. Kopi. Ada yang asinnya, ini semuanya manis ya, Ray? Hah? Bukan. Baru lagi. Apa lagi? Sumbi. Ini sumbi apa ya? Itu pojokan gini. Ya. Ogon katanya nomor ogon. Ini udah di dalam. Namun strawberry. Di atas. Kanan kita. Oke, akhirnya kita dapat. Ini ya, apa maksudnya? Ini udah dipotong-potong. Kita cobain ya. Blueberry. Enak. Makanya nggak bisa habis terus.
Ini sama ini. Udah selesai makan di Begelisios. Niatnya beli 3, tapi kilap jadi 5, jadi sekarang kenyang banget. Ini kondisi, tinggal setengah-setengah. Udah selesai dari Begelisios, tadi antri 40 menit. Lanjut kuliner berikutnya setelah Begelisios, kita mau ke Batagor Yunus. Itu Batagornya. Ini mau masuk ke dalam gang. Jadi aku pilih di Batagor Yunus ini soalnya harganya murah kan. Seporsi itu 6.000. Kenapa aku nggak pilih Kingsley? Kingsley itu mahal banget, 100.000 itu dapat 5. Riri juga mahal. Terus kemarin itu yang lagi viral Batagor di, aduh aku lupa namanya pasar apa itu juga nggak kuat sama antriannya, ramai banget. Akhirnya kita pilih di sini, ternyata di sini sepi. Wow, Batagor asli Bandung. Ini aci, ini siomay, terus Batagornya mana ya? Batagor ini ada tahunya. Oke. Kita cicipin dulu. Sebenarnya kalau mau nanya rasa di Batagor Bang Yunus ini jangan dibandingkan sama yang Kingsley atau yang Riri. Itu dari harga memang jauh banget. Ini kalau mereka itu Kingsley Riri harganya 100 ribuan kan. Ini per porsi, per piece itu 6.000 atau 7 ribuan gitu. Bandingannya sama Batagor Serayu yang 20.000 per porsi, cuma di sini nggak antri enaknya dan rasanya sama kayak Batagor Serayu. Sudah sampai, ini lagi di GS Grange, 2 jam dari Bandung. Jadi jalanannya macet banget. Naik bangun nih, merah. Wow. Mantap. Bunga matahari. Yuh. Mengikuti orang matahari. Wah, bagus banget. Ini ya, bunga matahari. Jadi kalau ke sini lihat Instagramnya dulu lagi mekar bunga apa. Jadi setiap musim itu beda-beda. Ini kebetulan tanggal 27 ya, 27 bunganya bagus-bagus banget. Ini bunga matahari. Ih, bagus banget. Iya, api Gila api. Kok sapi yuk? Kok sama api yuk? Wah, jadi ini luas banget. Enggak luas-luas banget sih. Jadi ini yang ungu, terus ini kuning, terus di situ ada bunga matahari putih, ungu. Wah, ini bagus banget. Putih. Wow. Senyum. Siap.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pintu aja jari lagi. Udah bagus, 1, 2, 3. Sekarang maju dikit. Kanan mana kanan? Iya kanan terus. Wah, ini buang matahari. Ngadepin nang jadinya. Matahari nih. Iya, api. Jadi kesini tadi 20.000 itu sekali masuk ke kebunnya, nggak boleh bolak-balik gitu loh. Jadi kalau misalnya mau masuk ya mau keluar ya nggak boleh masuk lagi. Hari ini cuacanya di Lembang sejuk banget, jadi enak kalau buat jalan-jalan. Aku paling seneng tanaman ini, tanaman ekor kuda. Oke, jadi di sini aku sewa fotografer, tadi ditawarin itu sewanya 5.000, terus kalau misalnya ambil per fotonya itu 10.000. Ini Naira lagi ambil foto. Tadi udah foto sekeluarga. Nah, dia lagi diambil fotonya sama abangnya, baik banget. Nah, dia lagi diambil fotonya sama abang-abang itu. Aku kalau ngevlog itu nggak bisa sama anakku karena dia kalau diambil angle videonya buat ngevlog itu pasti marah-marah. Kenapa? Karena vlogku yang cuma 830 orang itu, 830 subscriber itu biasanya kalau di sekolahan itu diliatin sama temen-temennya, jadi kayak dibuat nobar. Terus dia marah-marah kalau ada videonya. Nah, ini angle untuk spot piknik. Ini tadi juga ada spot fotonya, bagus banget. Kayak kebun, bukan kayak memang kebun ya. Kucel ini lagi pilih-pilih foto, bagus-bagus banget fotonya. Nah, ini bisa pilih-pilih foto, per filenya tuh 10.000. Strawberry 25.000. Ini sekarang posisi lagi di Karsaland. Itu 700 meter dari Gias Grings. Desen. Jadi Karsaland itu kayak gerai-gerai, ada Kartika Sari, Madam Sari, terus aneka jajanan sama kopi macam-macam lah, ada mie kocok, bakaran sangu, batagor, ada batagor. Sebelum jalan-jalan mau cari musola dulu, sekalian mau jamak sholat zuhur asar. Ini mau masuk ke Kartika Sari. Lihat enggak apa ke situ? Ini kan es batu satu ini. Berapa itu? Tanya kakak. Tanya kakak. Ini andalan Alfa. Mbak, dipotong kan bisa ya? Kalau aku disuruh milih antara brownies apa kacang, pasti pilih kacang. Kacangnya menggiurkan banget, mau suka kacang. Oh iya, selera mama. Nah, kacangnya menggiurkan banget. Ini enak, daun jeruk. Kamu suka yang rasa mana, Nay? Suka semua. Oke, udah selesai dari Kartika. Gak boleh lama-lama kalau di Kartika, bisa hilaf. Dari sini kita lanjut menuju Bandung. Suasananya sahdu banget, bagus, kayak di villa. Terus udaranya seger banget.
Ini nyemil brownies. Rasanya anu ya, musuh banget kan. Ya saya keju. Seger banget, aduh kucel. Pemandangannya bagus banget. Lanjut dari Karsalen, kita di Baik Market ngurutin si Naira belanja yang nggak penting-penting. Ini di Baik Market ngurutin dia. Ayo. Jadi aku di Baki itu suka banget karena baju-bajunya udah ditata per warna, kayak ini biru sama biru. Jadi kayak ini biru sama biru udah di matchingin kan. Destinasi terakhir hari ini kita nyobain soto tangkar Haji Jayadi karena bosen makan ayam 2 hari berturut-turut, jadi hari ini menunya soto. Kayaknya rame dan ya Allah waiting list sepertinya. Udah ini udah lapar banget. Jadi ini udah sampai di soto tangkar Haji Jayadi. Aku pikir nggak antri kan, karena ini bukan yang viral-viral di TikTok atau di viralnya udah lama gitu ya. Tapi tetap aja kita antri sekitar 4 orang, tetap semangat. Ini padahal udah lama banget. Wih, udah datang nasi gorengnya. Tuh udah datang punya Bapak. Akhirnya udah datang, ini sate marang. Ini Soto tangkar. soto tangkar. Jadi soto tangkar itu soto iga khas dari Betawi. Baru pertama kali nyoba, jadi penasaran sama rasanya. Ini kuahnya. Nggak ada isinya, soalnya ternyata dagingnya di sini. Ini dagingnya. Kita cobain. Ini ada susunya, nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya Pak, itu sudah ya. Enak banget. Ini taruh sini ya. Aduh, pakai tangan aja. Diguyur. Awalnya aku penasaran apa bedanya sih soto tangkar sama soto Betawi.
Jadi kalau soto tangkar itu ternyata pakai tulang iga dan daging iga tentunya. Untuk kuahnya mirip-mirip sama soto Betawi, pakai santan dan susu kayaknya. Tapi aku nggak ngerasa susu yang terlalu creamy di sini. Kan rasanya ada manis, asam asin di sotonya. Apalagi dagingnya kan, daging iganya ini dikepuk gitu kan. Ini enak banget, asli ini enak banget, salah satu kuliner wajib di Bandung menurutku. Ini bisa dilihatin, aku habis hingga tetes terakhir. Sayangnya waktu itu sate maranginya habis, jadi aku cuma pesen sotonya aja. Terus semua makanannya di sini enak, kayak nasi goreng anakku itu juga enak banget karena ada rasa-rasa smoky iga gitu kan. Alhamdulillah habis. Di hari ketiga ini aku pindah hotel, namanya Fulmar Dago. Ini daerah Dago ya, jauh lah dari kota. Aku pengen yang daerah dataran tingginya Bandung gitu kan. Untuk hotelnya ini harganya cukup mahal. Nggak usah diungkapkan harganya, bisa lihat di Agoda. Selamat malam. Ini aku udah di hotel kedua, jadi dari soto tangkar tadi aku langsung check in di hotel. Kita pindah di Fulmar Dago di daerah Dago atas. Ini lagi nongkrong di rooftopnya. Nah ini aku pesen kopi, namanya kopi Makmur Jaya. Katanya kopinya itu mirip banget sama kopinya Tuku. Oke, sebagai penggemar Tuku sejati, aku pengen nyobain rasanya. Ini yang less sugar, harganya sama 20 ribuan. Tadi aku pesen Grab karena udah nggak sanggup untuk ke sana. Padahal kafenya sama hotel ini sekitar 350 meter. Cabangnya banyak, kebetulan ini di Dago itu deket sama hotel Fulmar ini. Oke, kita cicipin si Makmur Jaya. Enak mirip tapi tetaplah muncrat. Enak mirip tapi tetaplah nggak seenak si Tuku. Mirip tapi belum 100%. 95% mirip Tuku. 95%. Pemandangan Dago lantai atas. Kelangar. Selamat pagi. Sekarang jam 7. Ini persiapan mau check out. Mau kembali ke realita kehidupan sebenarnya. Udah, check out. Keadaan kamar. Bye. Nah, terus untuk sarapan hari ini mau pilih warung Bu Imas karena pengen cukutnya. Jadi kemarin galau mau pilih sarapan di mana di hari terakhir di Bandung karena sebenarnya pengen nongkrong, pengen ngopi tapi juga pengen jukut. Ya Naya? Iya. Pengen jukut. Jadi kayaknya nggak bisa move on dari si jukut. Akhirnya yaudah kita putuskan untuk makan di nasi Bu Imas. Jam 7 pas start sampai warung nasi Bu Imas masih sepi. Ayo cepat pesan cepetan. Itu spesialnya sambelnya namanya linca. Mantap. Ayo naik cepetan naik. Cukut. Kamu cukut sendiri dah. Join aja nggak cukup. Oh iya, berarti 2. Iya, kau pinter ya langsung terus 2. Ayam bakar. Apa aja ini? Ada macem-macem. Ini aku takjub banget, jam 7 tip masih sepi banget, nggak ada orang. Nggak antri sama sekali. Si suasananya seperti ini, sepi banget.
pakai sambal mentah ya. Rasanya kayak misalnya tomat terus cabai tanpa digoreng. Terus hijau-hijaunya, apa masih hijau-hijau nih? Oh, Oh, nah jukut, jukut adalah surgawi. jukut. Bagi Nera jukut surgawi. Akhirnya ketemu sama, ya Allah, ini jukut satu porsi. Parah. Jadi ini pesanan yang agak hilaf. Ya ayam bakar, udah mas, udah semua. Ini ada ayam bakar, ayam Bukan goreng, motor, iya, tempe. Oke, mari kita cicipin sambelnya. Duh, kamu ayam goreng katanya? Ayam goreng ya? Iya. Ya Allah, bocor namanya. Kehilangan pagi ini. Oke, jadi aku harus menghibahkan sebagian dari nasi. Jukut spesial jukut. Ini nasi sama jukut aja. Ayam goreng. Sambal. Beler. Alhamdulillah sold out. Udah mulai menutup trip Bandung, minumnya Makmur Jaya, dupenya si, kok dupe sih? KW-nya Tuku ala Bandung.